dan dinukilkan dari zaman ke zaman, ditorehkan di dalam kitab para ulama bagaimana sikap ketegasan para sahabat radhiyallahu taala anhum menghadapi para ahlul bid'ah, orang-orang yang melakukan sebuah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kita nukilkan perkataan Abdullah bin Abbas. Beliau kemudian mengatakan, "Ma fil ardi qaumun abghadu ilayya min an yuji'uni fayukhasamuni fil qadariyah fil qadar. Wa ma dhaka illa annahum la ya'lamuna qadar Allah wa anna Allah azza wa jal la yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun." Rawahul Ajuri fi Syari'ah halaman 213. Ma fil ardi qaumun abghadu ilayya. Tidak ada sebuah kaum, sekelompok manusia di muka bumi ini yang paling aku benci dari orang yang datang kepadaku. Ayuji'uni, mereka datang kepadaku. Fayukhasamuni minal qadariyah fil qadar. Kemudian mereka mendebatiku di dalam perkara takdir atau qadar Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzak illa annahum la ya'lamuna qadar Allah. Dan hal itu mereka tidak lakukan kecuali mereka ini tidak mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar. Wa anna Allah azza wa jalla, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Allah azza wa jalla la yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah perbuat terhadap hamba-hambanya, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya apa yang Allah berbuat terhadap hamba-hambanya. Wa hum yus'alun. Sementara manusia ini akan dimintai pertanggungjawabannya dari semua apa yang mereka lakukan. Tayyib. Inilah zaman rahmatullah Subhanahu wa taala bagaimana Abdullah bin Abbas mengatakan tidak ada manusia yang paling saya benci di muka bumi ini kecuali mereka datang kepadaku kemudian mereka mendebatiku tentang takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Ibnu Aun rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu man wa karami. Dia berkata, lam yakun qaumun abghadu ila Muhammad, yakni Ibnu Sirin, min qaumin ahdathu fi hadzal qadar ma ahdathu. Rawahul Ajuri fi Syari'ah halaman yang ke-219. Disebutkan bahwasanya tidak ada satupun kaum yang paling dibenci oleh Muhammad, yaitu Ibnu Sirin, dari kaum yang melakukan sebuah amalan baru dalam perkara takdir. Jadi mereka melakukan bid'ah secara logika, mereka melakukan bid'ah secara pemahaman, ma ahdathu, yang belum pernah muncul di zaman Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya. Kemudian Syu'bah rahimahullah juga berkata, kana Sufyan ats-Tsauri yubghidu ahlal ahwa'i wa yanha 'an mujalasatihim ashaddun nahyi. Perhatikan zaman rahmatullah. Adalah Sufyan ats-Tsauri rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah sangat membenci ahlul ahwa, yaitu orang-orang yang beragama dengan mengedepankan hawa nafsunya, mengedepankan logikanya, dan beliau sangat melarang untuk duduk bersama dengan mereka dengan larangan yang sangat keras. Ini menunjukkan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala bagaimana ketegasan dan prinsip ahli sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman menghadapi ahlul bid'ah. Mereka tidak pernah bermujalasah, duduk bersama dengan ahlul bid'ah, tidak pernah zaman rahmatullah. Sebab mereka ini adalah perusak di dalam agama. Andaikan ada orang yang merusak negara kita, merusak rumah kita, merusak kendaraan kita, merusak keluarga kita, maka tentunya kita akan membenci mereka. Maka bagaimana dengan orang-orang yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagai bentuk kecemburuan ahli sunnah wal jamaah, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan a'immatul arba'ah dan generasi sesudah mereka, orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang memiliki kecemburuan yang sangat besar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sampai duduk dengan mereka, mereka tidak mau. Mereka berprinsip mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana di zaman kita sekarang ini? Dengan mudahnya dan gampangnya mereka duduk bersama dengan ahlul ahwa, duduk bersama dengan ahlul bid'ah, duduk bersama dengan pelaku maksiat yang besar, orang yang melakukan kerusakan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang sama sekali tidak memiliki kecemburuan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Maka ini jawaban rahmatullah di antara pengkaburan al-haq. Maka bukan sekedar kita hanya menukilkan zaman rahmatullah sebagian dai-dai yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, ya,
yang banyak menukilkan perkataan-perkataan ahli sunnah wal jamaah, namun mereka tidak memegang prinsip duduk bersama dengan ahlul bid'ah merupakan kerusakan. Ya, duduk bersama dengan ahlul bid'ah, para pelaku bid'ah adalah merupakan kerusakan. Syubhat yang akan ditanamkan di dalam diri kaum muslimin. Maka mengapa mereka kemudian bermudah-mudahan duduk bersama dengan ahlul bid'ah? Ya, dengan alasan ijtama'na fima ittafaqna. Kita duduk bersama dengan apa yang kita sepakati dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa natasamu fima ikhtalafna. Dan kita saling legowo, saling berlapang dada dengan apa yang kita perselisihkan, yang kita tidak berjalan bersama. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin orang-orang yang bermanhaj al-asyariyah berjalan bersama dengan ahli sunnah, duduk bersama dengan ahli sunnah? Bagaimana mungkin orang-orang yang berpemahaman khawarij duduk bersama dengan ahli sunnah? Bagaimana mungkin orang-orang yang berpemahaman qadariyah, jabariyah, mu'tazilah, murji'ah duduk bersama dengan ahli sunnah wal jamaah? Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala telah terkikis kecemburuan kaum muslimin yang mengaku ahli sunnah dengan bermudah-mudahan bersama dengan ahlul bid'ah. Maka lihat kerusakan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Jadi tidak sekedar ilmu itu dinukilkan zaman rahmatullah, namun harus memegang prinsip. Dan bagaimana orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in memegang prinsip itu, tidak duduk bersama dengan ahlul bid'ah, tidak duduk bareng bersama dengan mereka untuk sekedar menguatkan kekuatan kaum muslimin. Ingat zaman rahmatullah, kekuatan kaum muslimin ada pada agama mereka. Sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum yang dikuatkan, dimuliakan, ditinggikan oleh Allah, ditakuti oleh musuh-musuh karena kita memegang prinsip agama itu. Dan kita akan dihinakan dengan meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman rahmatullah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menukilkan sebuah athar dari Imam Malik. Beliau kemudian mengatakan, istadalla Malik rahimallah min hadhil ayah ala mu'adatil qadariyah wa tarki mujalasatihim. Imam Malik berdalilkan dengan ayat ini untuk membenci pelaku bid'ah qadariyah dalam perkara qadariyah dan meninggalkan duduk bersama dengan mereka. Beliau kemudian menukilkan sebuah ayat, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Kalian tidak akan pernah mendapatkan sekelompok manusia yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka saling mencintai, ya, saling berkasih sayang dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi Imam Malik berdalilkan dengan ayat ini sebagai bentuk sikap dan kebencian terhadap ahlul bid'ah. Dan itu dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Dan berkata Imam Al-Baihaqi ketika menukilkan perkataan Imam Syafi'i, wa kana Syafi'i radhiyallahu anhu syadidan ala ahli al-ilhad wa ahli al-bid'ah muhajiran yubghiduhum wa hajarahum. Dinukilkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah anhu rahmatan wasi'ah adalah orang di antara yang sangat membenci ahlul ilhad, yaitu orang-orang yang menolak nas-nas Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu pula dengan para pelaku bid'ah. Dan beliau rahimahullah anhu rahmatan wasi'ah kemudian senantiasa lari dari mereka ini, dari pelaku bid'ah, dan membenci mereka. Dan berkata Imam Ahmad rahimahullah anhu rahmatan wasi'ah, ini juga dinukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah anhu rahmatan wasi'ah, idza sallama ar-rajulu 'ala al-mubtadi' fa huwa yuhibbuhu. Perhatikan zaman rahmatullah bagaimana Imam Ahmad dengan tegas mengatakan, idza sallama ar-rajulu 'ala al-mubtadi' fa huwa yuhibbuhu. Apabila ada seseorang memberi salam kepada pelaku bid'ah, jadi tidak memandang zaman rahmatullah bagaimana ketegasan Imam Ahmad ini, apabila ada seseorang itu memberi salam kepada pelaku bid'ah, fahuwa yuhibbuhu, maka itu tandanya dia mencintai pelaku bid'ah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka demikianlah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala sedikit nukilan dari orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, begitu pula dengan a'immatul arba'ah, bagaimana mereka sangat tegas dan sangat keras membenci para pelaku bid'ah, yang seharusnya kita bersikap demikian sebagai bentuk kecemburuan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh para pelaku bid'ah, yang mereka dengan terang-terangan mengajarkan bid'ah-bid'ah mereka berkaitan dengan i'tiqadiyah, keyakinan-keyakinan bid'ah, atau amaliyah, keyakinan-keyakinan amaliyah, dan seluruh amalan-amalan bid'ah yang lainnya.
Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari duduk bersama dengan pelaku bid'ah dan mencintai para pelaku bid'ah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab.